semua, selamat datang di webinar pertama Perahu Hub. Ini adalah webinar perdana yang diadakan oleh Perahu Hub. Nah, tentang Perahu Hub itu apa, bagaimana produknya, nanti akan dijelaskan dengan narasumber kita. Perkenalkan dulu, nama saya Anissa. Saat ini saya mewakili Perahu Hub untuk menjadi moderator pada acara webinar siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan juga rekan-rekan media yang sudah datang dalam webinar siang ini. Hari ini kita akan bahas apa itu digital logistik platform. Biasanya kan kita kenalnya logistik itu adalah logistik darat ataupun pesawat. Nah, saat ini kita yang mau bahas adalah logistik angkutan laut. Nah, bagaimana pemanfaatan teknologi dengan logistik angkutan laut itu diimplementasikan kepada perahu dan bagaimana produknya juga bisa membantu untuk mendorong perekonomian Indonesia. Saat ini sudah hadir siang ini bersama kita salah satu narasumber Perahu Hub yaitu Ibu Utami, dan juga Ibu Utami adalah co-founder dan COO dari Perahu Hub itu sendiri. Dan siang ini juga kita sudah hadir dengan Pak Beni Sukamto, yaitu founder dan CEO dari Perahu Hub. Untuk Ibu Utami, mungkin kita persilakan Ibu. Jika ada pertanyaan boleh langsung di chat ke everyone. Nanti juga ada sesi games dan door prize di saat terakhir setelah presentasi dan juga talk show. Jadi kalau ada yang mau tanya boleh sekarang di chat langsung. Jadi nanti kita bisa bacakan pertanyaannya. Halo. Halo. Iya. Halo. Ya. Iya, tadi aku udah buka untuk sesi pembukaannya, Bu. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan aja bagaimana itu Perahu Hub, terus sebenarnya siapa sih Perahu Hub dan apa aja produknya. Nah, bisa dijelaskan pada teman-teman. Oke, ya, terima kasih. Ya, sangat senang. Terima kasih, sangat senang kenalan dan bertemu dengan teman semua. Kita segera mulai, kita ini ya. Sebentar. Oke, apa itu Perahu Hub? Iya, yang pertama Perahu Hub adalah digital logistic platform. Kita adalah platform logistik digital dan terutama adalah untuk memfasilitasi untuk inter-island, untuk antar pulau di Indonesia. Jadi apa yang ditawarkan adalah online schedule, transparent pricing, jadi harga-harganya akan terlihat dengan sangat jelas, schedule-nya kapan juga sangat jelas, dan tracking status via WA maupun via WA, email maupun sistem. Jadi biasanya selama ini yang kita tahu kan kalau lewat JNE, JNT gitu ya, kalian bisa, kita semua bisa lihat tracking sistemnya. Nah, ini kita juga sama, bedanya kita tambahkan lagi bahwa itu akan kalian bisa tahu by WA, jadi itu by push. WA, email kalian otomatis akan tahu juga. Dan selain masuk lewat sistem juga otomatis lebih bisa lagi. Oke, jadi apa yang di-offerkan? Yang apa kelebihan dari pakai Perahu Hub ini? Yang pertama adalah kecepatan. Jadi kalian selama ini karena bedanya karena begini, Indonesia ini pulau lebih dari 13.000, lebih dari 17.000 pulau. Pelabuhan dengan pemerintahan kita, pemerintah terus membangun pelabuhan. Jadi pelabuhan kita semakin lama semakin banyak. Tidak semua forwarder atau tidak semua bisa memberikan kecepatan informasi tentang kalau mau kirim ke sini harganya berapa, schedule-nya kapan dan lain-lain. Itulah yang kita tawarkan. Jadi dengan Perahu Hub, speed, kecepatan adalah yang utama. Kalian langsung bisa tahu harga ini apa namanya tentang schedule-nya, jadwal maupun harga ya. Kemudian comfort, kenyamanan. Jadi dengan Perahu Hub kalian juga bisa mengakses dari mana dan kapan saja. Biasanya harus di jam kerja. Kalau ini kita bisa kapanpun termasuk tengah malam mau merencanakan pengiriman juga bisa ya.
Kemudian yang ketiga, oke, transparansi. Inilah yang kita anggap sangat penting, bahwa banyak orang menganggap bahwa logistik itu hal yang sulit. Enggak karena banyak yang tidak mengerti istilah-istilah di logistik. Nah, inilah yang kita tawarkan, bahwa dengan PerahuHub tidak perlu mengerti logistik. Kita memakai bahasa orang awam, dan di sana akan dijelaskan dengan sangat detail apa yang sudah termasuk, apa yang belum termasuk. Dan miscellaneous service, berarti kita akan tambahkan ya, adanya voucher code, adanya loyalty customer program. Jadi ada banyak insentif ya, insentif bagaimana supaya bisa meningkatkan tujuan kami, karena adalah untuk meningkatkan traffic ke antar pulau. Nah, apa saja 4 isi steps order apa saja apabila kalian mau mengorder lewat PerahuHub, apa saja step-step itu? Oke, yang pertama adalah registrasi. Registrasi siapa pemakainya, calon pemakainya. Kemudian search, kalian tinggal cari rute. Kemudian melakukan booking. Dan yang terakhir adalah pembayaran. Kira-kira begitu, as simple as that. Jadi untuk melakukan pengiriman, sebetulnya sangat mudah. Dengan PerahuHub, kalian tidak perlu mengerti banyak tentang logistik, tapi kalian bisa menilai performance dari logistik perusahaan logistik yang kalian pilih di PerahuHub. Ya, nah sebetulnya siapa PerahuHub itu? Ini foto dari founder kami dari Sabang sampai Merauke, kita sudah ada agent. Oke, apa visi dari PerahuHub? Nanti Pak Beni, founder kami, akan lebih menjelaskan juga, mungkin nanti kita nanti di akhir acara ya. Oke, apa visi kita? Visi dari PerahuHub, kenapa PerahuHub diciptakan adalah yang pertama, kita ingin meningkatkan pemain lokal. Jadi satu-satunya cara untuk menurunkan logistik cost adalah dengan meningkatkan trade. Semakin banyak trade antar pulau, maka itu akan menjadi semakin murah. Jadi tujuan visi dari PerahuHub adalah bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita akan menciptakan simple aplikasi untuk non-logistic people, untuk orang yang non-logistik bisa memakai dan mengirimkan logistik dengan sangat mudah. Nomor 2, visi kami adalah untuk bekerja sangat keras dan transparan untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia. Dan nomor 3, yang tidak kalah penting adalah visi kita adalah untuk menciptakan ekosistem yang memupuk pemain logistik di daerah-daerah dari bawah. Jadi kita tidak harus kita ingin untuk menciptakan pemain logistik dari daerah-daerah, dan rata-rata mereka adalah mulai dari buruh pelabuhan, dari orang yang dari buruh-buruh depo ya. Itu bagaimana mereka tahu caranya bagaimana, tapi mereka belum mempunyai kesempatan untuk menjadi pemain logistik yang handal. Itulah yang akan difasilitasi. Ini Mbak Nisa, ini ya. Oke. Apakah misi kami? Pertama, PerahuHub mempunyai misi yang pertama adalah customer focus. Kita adalah perusahaan yang customer centric. Kami sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Kita berkomitmen untuk mendengarkan, fokus, dan mendeliver apapun yang diperlukan, sehingga memudahkan customer itu, supaya memudahkan shipper atau pengirim barang untuk dapat mengirimkan barang dengan sangat efisien dan transparan se-Indonesia. Selain itu, nomor 2, kita people focus. Kita sangat menghargai
pegawai-pegawai kita, partner maupun representatif. Kita akan mengutamakan teamwork dan berkomitmen untuk tumbuh bersama dengan partner-partner kita. Dan yang terakhir, inovasi. Kita akan belajar dari pengalaman, kita percaya bahwa satu-satunya yang berubah adalah perubahan itu sendiri, dan kita akan terus berinovasi untuk menciptakan aplikasi yang forward thinking, yang maju, namun sangat mudah digunakan, karena dengan cara ini satu-satunya kita bisa menyumbangkan untuk kemajuan Indonesia. Nah, tadi saya cerita tentang ease of use, kemudahan ya. Apa sih kalau misalnya, kalau kita mau atau nanti teman-teman ingin mengirimkan barang dari poin A ke poin B, hasil pencariannya bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ya, ini adalah, di sini adalah siapa pelaksananya, dari mana ke mana, ini yang lalu ya. Terus closing time-nya kapan, istilah-istilah semua kita jelaskan juga di sana, di websitenya PerahuHub, pakai kapal apa, jenis kontainer apa, harganya berapa. Nah, di sini pun akan tertulis ini termasuk apa saja. Dari pelabuhan asal sudah termasuk tracking, sudah termasuk apa saja. Di pelabuhan tujuan sudah termasuk apa saja. Nah, ini belum termasuk apa saja. Jadi dari sini kita semua sudah, dengan begini, teman-teman sekalian tidak harus mengerti logistik, kalian bisa dengan mudah mengetahui dan dengan transparan dan terbuka. Apabila dari sini masih ada yang kurang jelas, di websitenya PerahuHub pun masih sudah dijelaskan dan bisa chat dengan CSO-nya PerahuHub 24 jam. Selain itu, bisa mendownload dokumen secara online. Perlu diketahui sekarang ini ya, kita dunia logistik itu kebanyakan semuanya masih secara manual kebanyakan, dan termasuk dokumen itu harus terima hard copy. Itu membuat cukup lama menunggu. Meskipun itu pun tetap akan dikirimkan, tapi dokumen selalu di-upload secara online. Dengan demikian, baik penerima maupun pengirim mengetahui dengan pasti bahwa ini sekarang dokumen barangnya sudah sampai di mana. Nah, yang tadi yang saya sampaikan bahwa ada ini untuk tracking ya, itu dengan push system, kalian tidak perlu masuk ke sistem untuk mengecek, maka akan secara otomatis dikirimkan via WA maupun email. Ini semua tidak ada orang yang mengirimkan, tapi itu adalah semuanya otomatis dari sistem. Dengan demikian akan lebih mudah tracking. Oke, kira-kira itu yang kita jelaskan tentang PerahuHub, cara pemakaian dan fitur-fiturnya. Nah, setelah ini kita akan melihat satu lagi, yaitu produk terbaru dari PerahuHub. Oh, satu lagi, maaf saya ketinggalan. Oke, di sistem kalian pun akan melihat, pengirim akan melihat, Oke, di sistem pun pengirim akan dapat melihat semua proses dari awal sampai akhir. Jadi pada saat pengisian seperti apa, kapan itu dilaksanakan, kemudian pada saat ditutup segel itu jam berapa, kapan dilaksanakan, beserta semua fotonya. Jadi trackable. Nah, kira-kira itu. Nah, setelah ini kita ada... Nah, ini kita ada newest product, kita ada produk terbaru. Produk terbaru ini untuk siapa? Produk terbaru ini adalah untuk yang tadi yang kami ceritakan adalah fitur yang umum, fitur yang selalu berlaku di PerahuHub. Nah, kita ada produk terbaru yaitu PHBit. Ini dikhususkan untuk perusahaan yang biasanya mengirim secara terus-menerus. Jadi ada perusahaan yang misalnya dia tahu dalam 6 bulan ke depan dia akan mengirimkan misalnya 100 kontainer atau 25 kontainer dalam 6 bulan ke depan.
Nah, dia mau untuk harganya tertentu atau apa dan terus-menerus. Nah, itu bisa melakukan PH-bid. Apa PH-bid itu? Ayo kita lihat bersama ya. Ups. Apakah Anda yakin logistik provider Anda adalah yang terbaik? Apakah Anda membutuhkan waktu lama untuk membandingkan penawaran dari berbagai vendor? Untuk menjawab segala pertanyaan Anda, kini telah kami hadirkan PHBit, platform online lelang pengiriman barang antar pulau. Anda sebagai pemilik barang akan mendapatkan segala kemudahan. Mendapatkan penawaran layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan logistik perusahaan Anda, membandingkan setiap penawaran yang Anda dapat dengan jelas dan transparan melalui sistem kami. Sebagai pemilik lelang, Anda dapat memantau kinerja pemenang lelang dengan mudah. Tak perlu lagi Anda melakukan tender manual yang merepotkan. Semua dapat dilakukan dengan mudah dalam satu platform PHB. Untuk membuat lelang, Anda hanya perlu mengisi data lelang dan memilih daftar peserta lelang yang sudah tersedia di sistem kami. Jika Anda sudah memiliki langganan, Anda dapat menyarankan vendor Anda untuk mengikuti lelang secara online. Untuk melihat hasil lelang yang sudah Anda buat, Anda hanya perlu klik tombol ini, kemudian pilih nomor lelang yang ingin Anda lihat, selanjutnya klik tombol mencari. Maka, akan muncul beberapa penawaran harga dari vendor yang telah mengikuti lelang. Jika ada penawaran yang sesuai dengan Anda, klik pesan untuk melanjutkan transaksi dengan PerahuHub, atau hubungi partner untuk komunikasi secara personal. Bagaimana? Mudah bukan? Apakah Anda sekarang mulai tertarik menggunakan PHBit? Atau Anda memiliki kritik dan saran untuk kami? Silakan hubungi kami di 0812 1794 3933. Bersama PHBit, dapatkan ekspedisi terbaik dengan cepat dan tepat. Oke, saya kembalikan acaranya ke Mbak Anissa. Oke, terima kasih Bu Tami untuk penjelasan terkait PerahuHub. Kalau yang tadi kita lihat kan di presentasi Ibu menjelaskan ada beberapa forwarding maupun ataupun agent ya disebutnya. Nah, itu apakah teman-teman di sini bisa bagaimana untuk bisa berpartisipasi menjadi forwarding ataupun agent? Apakah itu dibuka secara umum ataukah ada terkait requirement tertentu untuk menjadi forwarding ataupun agent? Ya, tentunya ada. Di sini juga ada ini founder kami, Pak Beni. Ya, mungkin Pak Beni nantinya juga akan menambahkan, tapi untuk sementara untuk menjawab tadi pertanyaan Mbak Anissa, ya betul. Nah, untuk menjadi forwarding atau agent, di PerahuHub akan dilakukan, kami menyediakan pelatihan. Jadi pelatihan, kita ada banyak SOP siapa untuk teman-teman yang mau menjadi agent atau forwarder lokal ya. Ya, itu akan sangat bisa dipelajari. Logistik itu adalah sesuatu yang sangat bisa dipelajari. Mungkin Pak Beni mau menambahkan? Ya, terima kasih waktunya. Jadi mungkin ini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang mengarah ke teknis. Mungkin sekalian saya jelaskan juga. Ada pertanyaan dari Pak Hendri tentang keamanan dan kelebihan dari PH. Keamanan kita sudah menggunakan cloud, Pak, dan itu sudah security layer-nya sudah seperti biasa. Kalau mengenai payment mungkin ada yang khawatir, kita juga menggunakan payment gateway yang sudah di-approve oleh Bank Indonesia. Jadi don't worry about that one. Lalu untuk kelebihan, kebetulan Pak Hendri juga menanyakan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Tami, kelebihannya adalah kita data itu jadwal harga tersedia 24 jam selama jadwal dan harga itu masih efektif berlaku. Bila tidak efektif berlaku, maka tidak akan ditampilkan lagi. Otomatis Bapak bisa cek jadwal dan harga itu mau kapanpun. Tidak perlu ada booking, Bapak bisa cek.
Nanti kalau Bapak sudah melihat jadwal dan harga itu sesuai, maka mungkin kalau Bapak sebagai suatu produsen bisa mengatur jadwal pengirimannya sesuai dengan kapan Bapak produksinya selesai, siap untuk dikirim. Keuntungannya di situ, Pak. Jadi nggak perlu telepon-telepon lagi tiap kali mau tanya. Cek aja langkah, lama ada internet bisa cek. Mau cek dari desktop, mau cek dari HP, kita juga webnya sudah responsif soalnya, nggak ada masalah. Lalu ada pertanyaan tentang pilihan provider. Nah, justru poinnya di Perahu Hub ini adalah kita teman-teman semua pemain logistik. Mau dari linernya, mau dari ekspedisinya. Ayo kita gabung semua jadi satu di satu tempat. For the best service ke customer kita. Jadi otomatis pilihan providernya itu akan banyak dan dia akan menampilkan harga dan service dia termasuk apa seperti itu, Bu Citra. Kemudian payment online, Bu, seperti yang tadi saya jelaskan ke Pak Hendri. Lalu tentang fitur asuransi, ya tentu saja memang belum disebutkan, tetapi ada opsi asuransi. Jadi pada saat kita booking, kita akan ditanya apakah mau mengasuransikan barang kita. Nah, barang itu sudah ada kategorinya yang akan berpengaruh terhadap premi daripada barang itu. Seperti itu. Jadi asuransi itu memang opsional, Bu. Seperti kalau kita beli, sekarang kita belanja kan selalu ditanya, mau pakai plastik enggak, Pak? Kalau pakai kantong plastik ada tambahan Rp100. Nah, kayak begitu ceritanya. Ayo enggak kita bawa tas sendiri. Oh, enggak kita enggak perlu asuransi. Oh, saya sudah punya asuransi dari langganan kita sendiri. Ya sudah, berarti Bapak Ibu enggak perlu beli asuransi di Perahu Hub gitu. Apakah ada minimum pengiriman? Pada saat ini kita satuannya adalah kontainer. Benar ya, Bu Tami ya? Dasarnya kontainer. Tidak, kita memang sedang pengembangan untuk pengiriman yang kurang dari 1 kontainer. Karena ini lewat laut, kelebihannya otomatis harganya akan lebih kompetitif daripada kurir lewat udara, tetapi memang waktu pengiriman lewat udara akan lebih cepat. Nah, selain itu, pengiriman lewat udara juga terbatas jenis barang yang bisa dikirim. Mayoritas barang-barang akan dikirim melalui laut, terutama barang yang bersifat bisnis to bisnis. Karena kan juga bulky ya, jadi keuntungan dari pengiriman lewat laut itu seperti itu. Kira-kira dari saya seperti itu. Sepertinya saya sudah cover semua pertanyaan yang ada di sini. Kalau memang ada pertanyaan yang lain, monggo ditanyakan. Saya bisa tambahkan sedikit ya. Untuk asuransi yang kita share adalah di sana ada pilihan asuransi. Asuransi itu sangat yang kita tahu adalah dia cukup kompetitif antara 0, sangat kuat kompetitif ya. Tapi apabila Bapak Ibu sudah mempunyai asuransi sendiri, maka tidak perlu mengasuransikan lagi. Begitu. Jadi itu asuransi adalah optional. Sedangkan tadi apakah ada minimum pengiriman? Tadi dari Pak Denny juga menjawab sendiri minimum 20 feet. Betul, ya minimum 20 feet. Kita sedang working on untuk LCL, Pak. Untuk pengiriman sudah menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah ya. Ya, kita bisa dilihat di website di Perahu Hub, dicari rute. Hampir semua kita sudah ada. Ya. Dan bila memang belum ada, bisa ada link di sana bisa untuk minta klik rute. Benar. Ya, bisa Karena cari rute. Dakwah dan harga itu kan kalau kita di pelayaran itu kan diupdate setiap minggu. Jadi tidak selalu ada semua ke semua tujuan di Indonesia. Tergantung mereka lagi mau berlayar kemana. Beda dengan pesawat yang mungkin dalam berapa jam udah nyampe tujuan. Kalau kapal mungkin bisa 3-4 hari. Jadi nggak bisa setiap hari ada jadwal. Iya. Ada pertanyaan teknis dari Ibu Felicia. Apakah ada perubahan kapal gimana mengecek? Oh iya, jangan khawatir. Sistem yang akan kasih tahu. Begitu ada perubahan jadwal, sistem mengasih tahu lewat email dan WA bahwa jadwal kapal bergeser. Jadi misalnya Ibu sudah siap kirim, barang sudah masuk di kontainer, ternyata jadwal bergeser karena cuaca misalnya. Ya, kan di tengah laut kita nggak tahu. Kalau tidak aman, dia tidak akan berlayar. Nah, itu sistem akan kasih tahu kepada Ibu bahwa keberangkatan akan ditunda.
Nah, pada saat kapal itu berangkat, sebenarnya WA-nya juga masuk ke kapal itu sudah berlayar. Jadi itu bisa kasih tahu penerima barang di tujuan bahwa kapalnya ini loh baru berlayar besok Rabu, nggak jadi hari ini. Perubahan nama kapal pun juga diinkulkan, Bu. Kalau misalnya kadang ya nggak minta, tapi kadang kapal itu mesinnya problem, mau nggak mau harus pindah kapal. Kayak pesawat pun kan juga kadang kejadian harus pindah pesawat karena mesinnya masalah. Nah, kalau itu terjadi sama notifikasi dari sistem otomatis kasih tahu ke pemesan barang bahwa kapalnya berubah. Untuk berat satu kontainer itu ideal di 24 ton. Mungkin ada komen dari Mbak Bilkis, Mbak Aida. Ya, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya dari customer service-nya Prauhab, nama saya Bilkis Anissa. Mungkin mau menambahkan aja, untuk kontainer 20 feet itu maksimalnya dia 24 ton, tapi untuk secara umum mungkin 23 ton itu sih udah paling full sih. Itu. Oke, terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan lainnya yang belum jelas. Tadi ada pertanyaan dari Pak Denny, minimum 20 feet dalam artian begini Pak, kan bisa kolaborasi dengan teman-teman untuk kirim sekalian supaya dapat konter. Tadi itu yang berapa jam lalu itu belum juga. Nah, ini mungkin Bu Tami, ada pertanyaan dari Bu Citra mengenai kebijakan pembayaran. Kemute Bu, Bu Tami kemute Bu. Maaf. Oke, pembayaran setelah jasa selesai atau sampai atau di depan. Oh ya, kita ada opsi. Ada opsi. Jadi pada saat di depan belum pengiriman, pada saat barang sampai maupun pada saat barang di tengah ini setelah barang muat atau sudah sampai. Itu ada opsi. Ya, jadi semuanya bisa, Ibu. Itu nanti akan tergantung pada kebijakan dari masing-masing forwarder. Tapi rata-rata semua forwarder kami memberikan opsi itu. Ada. Bisa. Ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan, boleh di-unmute juga mic-nya, jadi bisa tanya langsung ke Pak Beni ataupun Ibu Tami. Terus 30 kan, kan 30 kan? Mungkin aku mau tanya juga ke Pak Beni, Pak. Ini sebenarnya ide awal untuk mendirikan Prauhab itu sebenarnya ada problem atau masalah di mana sih Pak dengan angkutan laut? Makanya bisa muncul adanya idenya Prauhab. Ya, jadi kita ini latar belakang memang sebenarnya Mbak Anissa dari logistik jauh sebelum ada startup ini. Nah, kita itu sering dihadapkan pada kenyataan bahwa, contoh nih ya, pengiriman dari Surabaya ke Qingdao di China untuk 1 kali 40 feet ya, yang kontainer besar, itu rate sekarang 365 US dollar, itu sekitar 5 juta. Kalau kita ngirim kontainer dengan ukuran yang sama ke Merauke, yang jelas-jelas di Indonesia, harga sekarang itu hampir 17 juta. Nah, ini kan pertanyaan besar sekali lah, kok bisa? FYI, Surabaya Qingdao itu 5.000 kilo. Surabaya Merauke itu 3.000 kilo sebenarnya. Ya, plus minus lewat laut, belok kiri, belok kanan, anggap aja sama-sama 4.000 kilo. Kok bisa harganya sampai berkali lipat lebih tinggi? Ya, itu yang mengusik kita untuk ada yang nggak benar ini. Jadi kita perlu floorkan ini, harga yang benar yang gimana, servis yang masuk akal seperti apa. Supaya apa? Karena sebetulnya yang kita inginkan adalah jangan Indonesia itu gampang-gampang tidak ada barang import. Padahal kenyataannya sebetulnya ada lokasi-lokasi di Indonesia yang produsen barang itu. Kalau belinya lebih banyak dari Indonesia, otomatis volumenya naik, demand-nya naik, supplier logistiknya, ongkos persatuannya turun, sehingga biaya itu akan lebih reasonable. Tapi kalau kita terus-terusan import aja, ya yang murah yang biaya importnya aja jadinya gitu kan. Nah, terus devisanya selalu lari keluar akhirnya. Itu yang selalu
diteriakin sama Pak Jokowi juga dari awal itu, gitu. Untuk teman-teman media mungkin ini bisa di-highlight juga karena memang ada real problemnya memang seperti itu ya Pak ya. Di kenyataan di lapangannya memang ada permasalahan kita ngirim barang kebanyakan barang dari China ya. Kenapa nggak barang dari negara kita sendiri gitu yang kita kirim? Karena kan masih banyak potensi-potensi yang tidak tereksploitasi gitu Pak. Karena kan banyak teman-teman yang jualan misalkan kopi di Toraja. Nah, itu kan kenapa kita harus kirim barangnya dari China, padahal di Indonesia sendiri itu asli kopinya itu dengan kualitas yang lebih bagus, tapi karena kita nggak ngerti aja cara kirimnya, atau kita udah di mindset-nya, kalau mau kirim ke sana mahal, gitu. Karena nggak tahu cara accessible logistiknya itu loh, Pak. Ya. Selain itu juga banyak ya teman-teman itu yang sering bercerita selama ini kepada kita bahwa mereka punya peluang untuk sudah punya pembeli nih di luar pulau, tapi mereka sangat kebingungan kirimnya bagaimana. Ini pertanyaan yang sangat klasik. Karena setelah dapat harganya mereka langsung istilahnya orang Jawa bilangnya mental. Wah nggak jadi, saya jual aja di Jawa aja ya. Akhirnya marketnya dia itu aja muter-muter dalam satu pulau. Padahal potensi di luar tuh ya kita sama orang Indonesia sama-sama butuhnya juga pasti barang-barang itu kan. Sangat disayangkan gitu sebetulnya. Selanjutnya Pak ada pertanyaan dari Pak Henry. Jika terjadi delay atau barang ketika sampai ada sedikit cacat, mungkin karena benturan atau lain hal gitu selama di perjalanan, apakah ada kompensasi yang diberikan Prauhab? Ini kayaknya udah dijawab sama Bu Tami. Mungkin Bu Tami silakan. Bu Tami masih di mute, Bu. Apologize, maaf. Oke, ya Pak Hendri, terima kasih. Jadi di perahu kita selalu traceable, jadi foto-fotonya ada. Jadi siapa apabila terjadi sesuatu kita bisa look back, kita bisa toleh ke belakang, kita bisa melihat proses-prosesnya. Maka kita akan cek saat itu prosesnya siapa yang memuat barang ke sana. Dan pada saat dimuat kondisinya seperti apa. Nah, kemudian pada saat sampai di tempat tujuan, apakah segelnya masih utuh? Apabila segel masih utuh, maka pada saat pembongkaran, siapa yang membongkar? Dan barangnya seperti apa saat dibongkar. Itu semua ada foto-fotonya, kita segera tindak lanjut, kita selalu langsung investigasi, kemudian memberi laporan. Yang salah, langsung akan mengganti, betul. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit Pak Hendri, cara kerjanya adalah ini tidak konvensional, tapi partner-partner kita itu memiliki aplikasi di operasional lapangan mereka. Pada saat mereka menerima kontainer kosong, itu mereka akan foto dulu. Nah, setiap foto yang mereka foto itu terupload ke sistem. Sehingga Bapak sebagai pengirim barang sudah tahu dari awal model kontainer kosong yang diberikan ke Bapak itu modelnya seperti apa. Nanti Bapak bisa bandingkan selama journey perjalanan pengiriman barang ini sampai bisa coba-coba. Dulu. bisa lihat sendiri siapa yang tanda tangan di sana, kondisinya kayak apa, berapa jumlah barang yang dimasukkan, itu semuanya tercatat. Demikian, Pak. Belum bisa. Ini di-delete nggak? Nggak usah ya? Nggak bisa ya kalau di yang tadi barusan tadi nyobain. Oke, ya. Udah. Kenapa Pak Rudi kenapa? Sama-sama, Pak. Enggak. Nih, ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Ridwan. Area perkebunan sawit di seluruh Indonesia apakah bisa terjangkau Pak dengan Prauhab? Secara kondisinya kan karena during akses dan jalannya ekstrim, banyak melintas sungai, penyeberangan, seperti itu Pak. Itu apa bisa dijangkau oleh Prauhab? Udah, yang bagian udah, 30 mah udah. Bu Tami. Ya terima kasih.
Untuk daerah-daerah yang sangat khusus seperti itu, Pak, tolong nanti diisi di rute, jadi bisa cari rute, maka kita akan membantu Bapak mencari, kecuali kalau Bapak sudah ada forwarder, ini transporter atau forwarder yang Bapak tahu. Selain itu kita akan segera mencari. Ada beberapa yang sudah tercover, tapi perkebunan Indonesia kan amat sangat banyak dan luas sekali. Sangat banyak juga yang belum, maka kita akan on the process of that. Karena seperti perkebunan, proyek logistik ya, itu rata-rata adalah daerah yang cukup jauh dan khusus. Maka kita harus mempelajari barangnya, jenis apa yang, kendaraan apa yang diperlukan, itu akan diberi penawaran secara khusus. Begitu, Pak. Jadi memang terjangkau tapi ada harga khususnya ya Bu ya? Ya, kita jadi gini, untuk daerah-daerah yang khusus, Pak Ridwan, Mbak Anissa ya, jadi minta perlu untuk diisi cari rute. Cari rute dari situ, maka kita akan mempelajari daerah di sana, diperlukan kendaraan seperti apa, kondisinya seperti apa, demikian. Untuk sesegera mungkin kita berikan penawaran. Begitu. Jadi ada yang bisa terjangkau, Pak, kita pernah melayani juga. Terima kasih, semoga menjawab. 55 kali 76,27 ya? Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Henry, terkait kondisi pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan apa yang diberikan oleh Prauhab? 55 dicari 76,27. Mungkin orangnya disemprotkan cairan disinfektan atau seperti apa, Pak? Ya. Kru kami otomatis kita selalu proteksi ya. Jadi mereka selalu pakai glove, masker, itu standar. Lalu kalau di tempat kami memang kita melakukan cek tem dan ada hand wash. Sedapat mungkin karena kita sudah digitalize, kita menghindari pertemuan langsung dengan klien. Nah, ini juga keuntungan dari being digital. Jadi Pak Hendri misalnya sebagai shipper pun tidak perlu ke kantor ekspedisi untuk tanya-tanya harga. Cukup telepon, nanti Pak Hendri punya prosedur SOP apa, waktu pengambilan barang di gudang, we will follow. Kita akan follow seperti itu. Karena kita udah biasa sekarang di new normal ini, pabrik-pabrik juga implement hal seperti ini. Kalau misalnya ada transport yang Bapak required harus bebas pernah dites rapid test dan negatif hasilnya, kita akan informasikan dulu ke partner bahwa perlu membawa surat-surat seperti ini. Sehingga dikategorikan aman untuk masuk ke daerah pergudangan shipper tersebut. Seperti itu. Karena yang bisa kena COVID ini kan orangnya, bukan barangnya sebetulnya. Jadi kita harus preventif di situnya aja. Ya, jika ada pertanyaan lain, mungkin bisa di-unmute juga kalau untuk mau tanya lebih jelas dan lebih langsung kepada Pak Beni atau Ibu Utami. Mungkin dari teman-teman media ada yang ingin bertanya. Oke, belum ada karena mungkin waktunya kita mungkin 5 menit lagi Pak untuk sesi Q&A. Setelah itu kita ada sesi games dan juga door prize untuk 3 orang pemenang untuk siang hari ini. Mungkin untuk sebagai penutup ada tambahan Ibu Utami atau Pak Beni terkait Prauhab dan juga bagaimana teman-teman di sini bisa berpartisipasi gitu. Dan juga bagaimana kalaupun kita berminat untuk memakai jasanya Prauhab, caranya itu gimana Pak? Gitu, apakah cukup terkait menghubungi customer service atau seperti apa? Oke, mungkin Bu Tami boleh saya tambahkan sebentar ya. Jadi kita ngelihat di sini kan juga banyak orang-orang yang termasuk anak-anak muda yang berbakat masih kuliah, yang ingin berwira swasta ya, mengembangkan Indonesia. Indonesia itu sebetulnya sangat luas. Jadi fokus kita jangan hanya di Jawa, dan kepada para pengusaha sih semoga pembahasan perahu yang agak singkat ini
ada manfaatnya untuk kebutuhan logistik Anda karena kita selalu mengedepankan transparansi, kejujuran, dan amanah. Buat kita, Bapak Ibu sekalian fokus pada bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Untuk pengiriman biar Prauhub yang ngurusi. Intinya itu aja sih buat kita. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya, Mbak Anissa, monggo. Atau kalau Bu Tami ada tambahan, silakan. Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu Tami untuk closing di sesi presentasi hari ini, Bu. Saya overwhelmed dan saya sangat berterima kasih, bersyukur bisa kenal dengan begitu banyak orang, begitu banyak teman-teman, banyak juga yang mahasiswa, banyak juga yang pengusaha. Terima kasih. Ini bukan terakhir, kita akan secara berkala akan mengadakan seperti ini. Mohon untuk memvisit website kita. Setelah ini akan kita tulis dengan jelas, Bilkis, habis gini tolong dibantu ya untuk website kita, kemudian nomor CS kita, jadi juga bisa kontak kita kapanpun juga, ya termasuk nanti ada emailnya Pak Beni, mungkin juga bisa ditaruh di sana ya, Pak Beni mungkin ditambahkan ya. Selain itu, saya menyampaikan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Beni, bahwa tujuan kita sebagai Prauhub adalah untuk bersama-sama kalian, kita semua untuk membangun Indonesia. Bahwa Indonesia ini harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Potensi di Indonesia sangat besar. Banyak produk-produk di Jawa, kan kebanyakan pabrik-pabrik ada di Jawa ya. Banyak pabrik-pabrik di Jawa yang belum punya representatif, belum punya barang-barangnya tidak semudah itu dijual di luar pulau. Nah, kenapa? Karena biaya logistik yang mahal, karena tidak tahu harus menghubungi siapa. Ayo teman-teman mahasiswa juga melirik untuk bagaimana bisa membuka usaha di luar pulau, karena potensinya begitu besar. Ya, intinya seperti itu. Maka kita habis gini ada sesi games. Saya sangat berharap kalau disempetin juga ikut sebentar. Selain itu, kita akan segera bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Beni dan Ibu Tami untuk presentasi terkait Prauhub itu sendiri. Jika ada pertanyaan terkait Prauhub, bisa langsung menghubungi Ibu Tami ataupun Pak Beni ataupun CS dari Prauhub itu sendiri. Oke, untuk sesi webinar siang ini kita tutup. Saya mewakili Prauhub mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah datang webinar siang ini. Sampai berjumpa dan bertemu di sesi webinar Prauhub selanjutnya maupun nanti event langsung yang kita adakan setelah pandemi COVID ini selesai gitu ya Bu, Pak Beni. Terima kasih Bu Tami, Pak Beni, dan juga Mbak Bilkis dari tim Prauhub. Saya Anissa sebagai moderator siang ini, kita mundur diri untuk siang hari ini. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. banyak. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.